Halo, kita belajar dari The Buku Opt-out Family hari ini, bab 7 ya. Bab 7 ini mengenai gamification. Di sini kita akan belajar 8 teknik yang dipakai oleh developer game dan developer sosial media dari seluruh dunia supaya orang itu engage ke platform mereka. Jadi kita balikin, eh, Erin Lochner ajarin kita mengadopsi mereka punya teknik dan kita balikin supaya kita lepas dari sosial media dan video game dari screen. Jadi teks playbooknya bilang bahwa online itu safe dan dilindungin ya dari challenge-challenge. Jadi artinya nggak apa-apa kalau Anda gagal. Tapi kalau kita punya playbook, Erin mengajar kita lebih baik offline. Offline itu, kalau kita mengajar anak-anak kita offline, keluarga kita offline, you will be made strong enough. Anak-anak kita itu akan menjadi lebih kuat untuk handle tantangan-tantangan hidup ketika mereka nanti besar adanya. Saya coba cari kenapa anak-anak kita begitu ingin untuk foto, posting ke sosial media supaya teman-temannya tahu. Kenapa? Karena mereka itu haus akan pujian. Kenapa mereka haus akan pujian? Karena di rumah mereka tidak mendapatkannya, di kelas mereka tidak mendapatkannya. Di rumah mereka tidak mendapatkannya dari orang tua, sedangkan di kelas mereka tidak mendapatkannya dari si guru. Jadi teknik pertama untuk kita menang atas screen yaitu di sini tulis catch and reward. Ya, kita kasih positive reinforcement ketika kita mendapatkan anak kita, misalnya anak kita membersihkan lantai ketika ada makanan yang jatuh dari dinernya, kita catch itu, kita beri reward, yaitu dengan kata-kata pujian. Ketika kita melihat anak kita berselisih paham dengan saudaranya, dan mereka bisa saling memaafkan, saling mengaku kesalahan, dan ketika kita tahu itu, kita beri reward kepada mereka. Kita beri pujian kepada mereka. Dan di sini di Swedia di jalanan ada mereka kasih reward untuk orang-orang yang respect speed limit akan dikasih hadiah. Sedangkan orang yang melanggar akan dikasih denda. Jadi uang dendanya itu dikasih ke orang yang respect speed limit. Dan ini saya kaget. Akhirnya setelah dilakukan itu, road safety di Swedia itu mereka kecepatannya nurun dari 32 kilometer per jam menjadi 25 kilometer per jam. Itu mereka santai banget, luar biasa. Nah, ini kita sudah hadir Pak Ferry, Pak Ferry dan Bu Maureen. Halo. Nah, saya sambil ngomong lagi dan ini saya ada. Oke, kita balik kembali lagi. Kenapa anak-anak begitu ingin setiap hari pegang HP, posting apa yang mereka berasa lucu dari mereka punya pencapaian atau hidup mereka posting. So, kenapa? Supaya mereka mengharapkan supaya mereka mendapatkan pujian dari teman-temannya atau dari orang yang mereka tidak kenal. Bu Maureen, selamat siang. Look Who's Talking. Kayaknya Halo. ada film itu ya, Look Who's Talking 30 tahun yang lalu ya. Saya lupa. Em, Bu Maureen apa kabar? Good, good, good. Apa kabar really? Bentar, sebentar. Baik. Aku ada ngundang temen sebentar ya. Aku jelasin ke Saya temanku dulu senang bentar. amat. Iya, Saya senang dari nih. sekolah Sen itu juga Sen ini Francis sebentar, sebentar. Oh, so good. Bu Maureen undang teman. Ini akan menarik nih. Kalau kita nanti hot, misalnya suka, nanti setelah 40 menit selesai, kalau mau lanjut, Bu Maureen bilang misalnya, pengen lagi nih diskusi 10 menit, bilang ya. Ini saya lagi record, nanti kalau temennya nggak mau tampilin di YouTube, nanti ini saya jadiin private. Nanti kita lihat hasilnya. Sebelum saya taruh di YouTube, saya akan minta izin kalian. Bu Maureen sudah baca chapter 7-nya?
Bu Ya, Marin masih sudah. mute. Bu Marin, Sudah, saya sudah. saya encourage Bu Marin untuk kelihatan mulutnya, jadi lebih enak Oh, oke, ketika oke, nanti oke. kalau teman-teman yang lain nonton video kita. Nah, ini saya dapetin Oke. bahwa kenapa anak-anak ataupun kita suka posting di sosial media. Di buku ini, di bab 7 bilang bahwa kita itu haus pujian. Fox yang hunger, yang hungry, mereka akan datang ke suatu tempat lokasi di forest yang risknya ada. Mereka berani ambil risk, walaupun risk itu bisa membuat mereka mati. Misalnya ada jebakan atau ada predator yang lebih serem. Mereka berani ambil risk itu. Sama anak-anak kita ketika mereka tahu bahwa mereka hunger di rumah, kekurangan pujian, kekurangan perhatian dari orang tua, mereka ambil risk. Challenging-challenging yang di TikTok, yang serem-serem mereka ambil supaya mereka mendapat pujian, supaya mereka dipuaskan. Itu pertama yang saya dapatkan. Jadi langkah pertama yang kita bisa ambil sebagai orang tua adalah, tadi saya share, bahwa kita harus sering memberikan pujian, perhatian kepada anak-anak. Dari Bu Morin, apa yang didapetin? Atau mau tanggap? Hmm, yang kemarin aku langsung ngomong di grup ya, soalnya takut lupa kan Ya, kelamaan. Jadi saya boleh. langsung share karena Boleh, boleh. menurut saya itu menarik sih yang kemarin itu gitu loh. Terus ada lagi yang ini. Tunggu, kemarin aku Mau yang kasih kemarin dulu? star di situ. Kasih This is star, very so good. good. Eh, oh, yang ini saya kasih quote dulu. Saya yang page 165 ya. The technology and the devices spread a toxic culture that divides the generations and undermines parental authority. The kids are more likely to understand the technology than the adults are. Ini sadly sih baca ini, tetapi ya it's true ya, gitu. Bahkan eh, saat lagi itunya kita kan handphone anak-anak kita kasih family link dan parental guide ya. Itu anak saya aja yang waktu itu baru umur, yang baru grade 7 aja, dia udah tahu caranya gimana buat di unlock gitu. Tapi ya itu karena validasinya sudah ada ya, validasi dari untungnya setelah saya baca ini anak-anak kami ya, waktu dulu memang kita struggling di 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 parent di parenting ya. Cuma ya setelah ikutin kelasnya Pak Rizal Badudu, ibu ibu ini Charlotte ya segala macem dan kita praktekin ya. eh jadi kayaknya yang chapter 7 ini kita udah lewatin gitu loh So dan good. ya jadi mereka lebih value jadi mereka kalau ada apa-apa mereka tanya, "Mom, what do you think? Dad, Wow, what do you think?" Karena teman-teman I bilangnya tuh I tuh gini 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 gini. Emang I bener ya kalau I gini gini? Terus kita cuma bilang, "Menurut kamu gimana?" Gitu. wow. So good. Gitu. Jadi ini kita sudah pas untungnya ya. Keren. Setelah 2 tahun setengah kita belajar ya, ya itu juga lewat struggling, very hard. Tapi memang kalau tadi saya menyingkapi, memang betul anak-anak itu butuh validasi ya. Kalau sekarang kata-katanya yang lebih keren. Jadi bukan cuma Saya mau tahu Bu Maurin appraisal. validasi. Tadi satu contoh ya bahwa anak Bu Maurin bertanya kepada ibu tentang Mm-mm. apa yang mereka bingung. Pertemuan kedua, pertemuan yang lalu yang Bu Maurin nggak hadir, itu teman-teman kita Mm-mm. itu justru merasa bahwa validasi ketika mereka beri, mereka malah tetap tanya, kayaknya saya cek AI dulu deh. Mereka struggle di sana. Saya mau minta Oh. contoh dari 2,5 tahun ini Mm-mm. yang pas belajar dari Pak Badudu dan sebagainya. Mm-mm. Itu perhatian apalagi contoh, apalagi validasi yang Bu Maurin luar biasa beri ke anak-anak sehingga mereka mau care untuk bertanya kepada pendapat Bu Maurin. Oh, selain itu ya, banyak sih. Kita ada dating. Jadi per tiap 2 minggu itu dating. Jadi either dedinya sama anak yang pertama, berarti saya dating sama anak yang kedua. Lalu Oh, di setelah 2 minggu berikutnya, kita akan switch ini anak gitu loh. Dan selama kita pergi, kita akan ngobrol without gadget, nggak ada yang pegang handphone, just talk, terus duduk dan kita ngikutin mereka mau apa. Mereka pengen makan di mana, mereka mau belanja apa, mereka pengen, oke, that is your day, gitu. Jadi kita bener-bener treat gitu.
selama 2 jam sampai 3 jam itu itu kita Wow. proses terus Sorry, saya coba sebulan. validasi bentar. Jadi Heeh, kalian punya kebiasaan, bukan kebiasaan, ini value yang bagus dari keluarga Bu Maureen dan Bapak, heeh. bahwa setiap 2 minggu sekali, anak kalian ada dua apa tiga? Ada dua. Ada dua. So setiap 2 minggu Heeh. sekali kalian do a separate date, dan sekali Heeh. date itu 2 sampai 3 jam tanpa gadget, dan Iya, mereka mau ngapain iya, aja kalian ikutin, dan mereka ngomong apa kalian dengerin. iya, Wah, sudah pas chapter 7. iya. Itu baru 1, 2, 3 ya. Heeh. Nanti kita akan ngomongin lagi tentang risk dan sebagainya. Tell me more about yang tadi, date tadi. Kami mau dengar. Nah, Pak lalu Ricky dan eh Bu Pauline, nah, lalu kalau bisa kemarin. nyalain nyalain video ya. Thank you. Selamat Oh, siang untuk kalian berdua. Lanjut Bu oke, Maureen. lalu apa setiap 2 sampai 3 bulan sekali gitu kita ada yang kemarin Pak Rizal bahas di pertemuan yang saya nggak hadir. Kita memang ada biasanya kita ke Sentul karena begini, kita cuma bisa pergi di hari Sabtu gitu ya atau di Minggu pagi gitu. Karena kan kita juga harus pergi ke ini ya, pergi ke gereja juga. Anak-anak juga waktu itu masih ada les Mandarin 3 jam dan les dan Mary Riana juga. Jadi kita benar sama ada les renang. Jadi kita benar-benar jadi during weekdays itu anak-anak saya tidak ada les, tidak ada les kecuali yang kecil karena dia pengen balet. Nah, jadi lesnya itu di mana? Lesnya itu adalah di hari Sabtu only. Minggu pagi jam 6 pagi mereka udah di kolam renang gitu dan itu kegiatan rutin selama 2 tahun gitu. Jadi abis itu biasanya kita akan langsung take leave untuk ke nature karena lebih dekat gitu loh. Kalau ke Sentul tuh dekat gitu. Jadi kayak kita pergi ke curug ini, kita pergi hiking ke sini, kita ke sini gitu. Jadi ya itu sih, itu lumayan. Itu bisa sampai 5 jam ya, 5 jam gitu. Hikingnya 5 jam. Activity-activity gitu. Hah? Hikingnya 5 jam. Enggak dong, kan stop-stop, Pak. Eh, Nggak jadi mungkin kita itu. Heeh. anak-anak Sabtu dan Minggu weekends mereka ada les dan kalian juga ada ke gereja. Jadi kalian Mm-mm. kunci di 3 bulan sekali untuk lesnya nggak ada supaya kalian bisa hiking. Benar begitu? Kadang-kadang saya begitu. Kalau waktunya udah ini banget dan anak udah jenuh, oke, kita hari ini take a break gitu. Take break. Take break dari les kan maksudnya kan? Dari les, betul, dari les. Gitu. Gitu sih. Um, Kalau Thank you yang so setahun much. kemarin, kalau last year itu saya ajak anak-anak karena kan anak saya udah mulai tertarik sama museum ya, gitu. Jadi kalau yang si kecil nih gampang, si kecil ini selalu ikutin cicinya gitu. Jadi saya lebih ke yang gede gitu. Jadi kemarin saya ajak ke Kota Tua sampai 2 kali dia masih belum bosen Wow, gitu. museum yang di Masih, Kota Tua ya? ya Museum itu apa kan namanya? masuk ada wayang, ada museum bikin keramik. Terus di sana ada aktivitinya juga, mau bikin keramiknya pun juga bisa di sana. So Terus good. ada foto-foto yang kayak studio foto apa yang bangunan tua, tapi itu khusus bangun apa dalamnya isinya foto-foto. Itu lumayan. Tiket masuknya kalau nggak salah 35.000 ya. Tapi Murah. kalau untuk Zoom itu murah banget, Yes. cuma 5.000. Heeh. Wow. Habis itu saya ajak mereka, saya kasih lihat bangunan ini kantor pos zaman Belanda yang pertama kali gitu-gitu. Wow. Jadi saya ajak mereka Wow. gitu ke arah sana sampai ke Pancoran dan mereka enjoy. Jadi saya parkir dari Pancoran, saya jalan kaki sampai ke Kota Tua, balik lagi ke Pancoran, mereka Awesome. enjoy. Wow. Yes. Oke. Mereka Em, masih nagih itu. Mi, kapan kita jalan lagi ke situ yuk? Ya udah nanti deh bulan bulan Juni awal kan kamu Baik. udah selesai semua exam, oke lah gitu. Jadi kita lagi bahas bab 7, ada 8 kunci yang kita bisa share ke anak-anak dan keluarga sehingga kita menang ya dari gamifikasi. Pertama, tadi saya ngomongin tentang reward, bahwa kalau kita mendapatkan anak-anak berbuat baik, kita catch dan kita beri hadiah atau pujian. Yang kedua, motivator yang Bu Maureen udah bahas, yaitu ketika anak-anak suka nature, suka museum, Bu Maureen dan Bapak bahkan mengadakan date bersama mereka 2 minggu sekali, 3 bulan sekali ke nature hiking. Itu motivator mereka. Bu Maureen nangkep dan kunci dan lakukan. That's beautiful.
Yang ketiga, kita akan ngomongin tentang kalau gamifikasi, contohnya Duolingo itu ada goal, ada tracking progress. 3 dan 4 kita gabungin. Saya mau nanya, Pak Riki dan Bu Paulin, em, apa yang kalian lakukan terhadap keluarga yang ada hubungannya dengan goal dan track progress? Dari saya dulu ya sebelum kalian jawab. Saya kasih goal ke anak-anak saya di bulan April karena saya mau eh, lomba maraton di bulan Juni dan Oktober. Saya minta mereka untuk setiap hari, anak kami ada 3, setiap hari sesuai umur mereka harus lari berapa lap. Jadi satu lap itu 300 meter, si anak umur 10, Benaya lari 10 kali every day. Anak kedua umur 8 lari 8 lap kira-kira 2 kilometer. Anak ketiga umur 6 lari 6 lap kira-kira 2 kilometer. Kalau mereka sakit, pegel, mereka convert jadi berenang dikali 2. Jadi kalau 10 lap lari jadi 20 lap berenang. Nah, itu saya kasih goal, track progressnya saya juga trackingnya tapi di blackboard ditulis. Nah, itu membuat anak-anak berasa tertantang untuk melakukan sesuatu. Itu baru satu contoh ya, daripada kita gamifikasi. Kenapa anak-anak tidak bisa lepas dari gamifikasi? Karena dia ada goal dan dia ada track progressnya sehingga mereka semangat terus main Duolingo, main ini itu. Dari Bu Paulin dan Pak Riki, ada sharing mengenai poin 3 dan 4 ini? Bentar ya Pak, saya nih lagi kameranya lagi ini lagi sambil ini. Oh, Saya off kamera cam dulu ya Pak. off cam, no, no worry. Bu Marin sambil ajak temannya lagi boleh. Mm-mm. Silakan, Bu Paulin. Mm-mm. Oke. Kalau untuk goal ya, goal kalau anak-anak sih, hmm, untuk goal sih masing-masing beda ya, setiap anak ya. Kalau kayak dari sisi kan kita ada beberapa macam goal ya, kayak rohani, dari segi pelajaran, dari segi apa namanya, kesehatan kayak gitu. Beda-beda sih. Jadi saya agak bingung nyusunnya nih, bingung ya gitu. Tapi tapi gini, anak-anak tuh biasanya mereka akan menyampaikan apa apa goalnya mereka. Contohnya Iya, kalau iya. kayak yang ya mereka apa kayak yang besar ya, yang kedua, sorry yang kedua. Kalau yang besar, dia selalu bilang, iya mama, eh dia tuh pengennya sekolah sekolah nanti mau kemana kayak gitu kan. Habis dari yang S1 ini dia mau kerja di mana. Nah dia ada target-targetnya. eh itu dari segi ini ya akademik ya. Nah kalau yang kedua, yang terdekat aja yang kedua, dia itu eh dia punya goal itu di olahraga. Contohnya tuh saat dia mau masuk ke eh, grup Eagles-nya di UPH gitu. Ya grup Eagles di basket. Nah, terus kemarin udah kita nganterin benar-benar kita nganterin dia yang harusnya masuk ke jam 9 ya terpaksa kita harus datang lebih pagi. Karena kan jemputan kan ngikutin yang jam normal. Karena kita ngikutin dia ada ekskul, ya jadi otomatis kita yang harus ngalah ada 2 hari dalam seminggu itu kita anterin dia untuk latihan basket gitu. Nah itu terus dia nambah goalnya sekarang. Eh, aku sekarang mau masuk ke tim Eagles-nya volley. Wah, Nah, sudah basket mau volley lagi? Jadi iya, 2 cabang olahraga. Awesome, iya tambah awesome. kan. Dia memang memang orangnya suka olahraga sih gitu. Jadi ya saya bilang ya sepanjang pertama ya pelajaran tidak terganggu gitu. Buat saya nggak masalah karena dengan dia banyak di organisasi yang kegiatan, sorry dengan organisasi dan kegiatan ya. Kayak saya juga dorong dia kan ikut MUN juga untuk debat Wow. kan. Ya, Otomatis dia waktu dia untuk gadget itu dikit. so good. Ini yang kita mau dengar. Jadi 8 Ya, goal ini ketika kita lakukan, yang tadi terkikis tuh, screen gadget. Go on, Bu Paulin. ya itu pasti. Nah, cuma ada goal yang saya pernah sampaikan yang lalu sama Pak Edi juga kan, anak-anak tuh pengen bisa naik gunung. Nah, ini ya itu ya mungkin Tuhan juga baik ya. Nah, kalau goal anak sorry, kalau goal anak saya yang kecil tuh dia mah nggak banyak nggak sebesar kokonya. Dia gampang. Yang penting dia tidak ada remedial. Oh, so nice. Itu goal bagus. Itu very good goal.
Iya, dia itu aja. Dia bilang, Mama, pokoknya aku tidak ada remedi. Karena memang dia bukan jago di akademik, tapi dia jagonya gambar. Yang saya pernah cerita sama Pak Edi juga. Olahraga juga. Ya, sama olahraga. Sorry, dia bukan goalnya bukan di akademik, tapi di dia nah sama dia basket juga. Dia kepilih jadi tim basket di sekolahnya sebagai apa badminton. Kemarin padahal cuma 3 kali diajarin sama suaminya Morin, tapi dia bisa ikut kompetisi Ah, apa namanya ASN. Iya, baru dia cuma tiga 3 kali. kali. 3 kali, Wow. tapi dia bisa ngelawan orang-orang yang udah biasa memang klub basket. Walaupun dia kalah, tapi dia kalah terhormat. So good. Angkanya 29-30. Jadi Wah, ya, cuma eh, satu. iya oke lah. Untuk ini, untuk babak penyisihan ya, belum sampai yang babak atas sih. Tapi it's okay buat saya. Saya bilang, ya nggak apa-apa gitu loh. Dia orangnya pede banget. Dia kiper bisa, padahal baru 3 kali main. Ya thanks Bu Maureen, sama suami Bu Maureen coach, yang suaminya coach ya, coach olahraga, coach bulu tangkis. Enggak, cuma dia cuma baik. memang dia hobi olahraga. Sampai di rumah aja dia beli alat alat gym. Jadi kita sangat welcome kalau ada teman-teman dari anak saya yang mau datang ke rumah cuma untuk nge-gym daripada keluarin uang Wow, buat buat bayar fee untuk gym gitu. wow, so good, investasi yang Dan bagus. Nah, sekarang dia lagi bikin apa grup tiap pagi jam 8 sampai jam 10 itu dia lock jamnya itu khusus untuk badminton. Siapapun yang mau boleh join dan tinggal tinggal bayar fee aja gitu, fee buat lapangan. badminton buat lapangan, so good, so good. Gitu. Dan teman-teman anak dan teman-teman kalian boleh pakai gymnya itu Boleh yang di ikut. rumah boleh Iya, ikut. boleh Bu ikut, Is. Bu Pauline, terima kasih untuk sharingnya yang tadi ya untuk goal. Very good. Mm. Setiap anak punya goal. Yang pertama S1 mau S2. Tadi mau kuliah apa? Dia kan kuliahnya emang di IT kan, Hmm. tapi dia mau lanjut gitu. Nah, kalau kalau yang terakhirnya mengenai kegiatan ini yang sekarang ini sih, saya puji Tuhan ya, tiba-tiba diajak sama teman besok tanggal 2 atau tanggal 3 itu kita ada acara, dia ada acara trekking buat mahasiswa di Jakarta gitu. Nah, dia di kita, lu mau ikut nggak? Ya, saya mah, wah dari waktu itu saya udah nunggu kan siapa siapa yang mau ngajak kita gitu. Akhirnya ya ini nih, sama coba bilang tapi 2 hari sama 3 tanggal tanggal 1 sampai 3 itu kita nggak pakai gadget ya kata kita karena Wow, sana tuh gadget wow. sinyalnya terbatas katanya gitu kan karena di trekkingnya di Sentul di agak di atas di Bogor Treetop sih namanya. Saya Eh, juga belum tahu. Saya saya bilang ya catat dulu. oke aja. Saya tanya lagi, Bogor Treetops sama anaknya di Sentul dari tanggal 1 sampai 3 artinya sekaligus trekking sekaligus camping ya? Ya, dia camping. Sistemnya camping. Terus memang sebenarnya buat mahasiswa, tapi diajak gak apa-apa deh katanya. Wow. Tapi nanti nggak ikut dalam program full. Ya kita kalau merasa kita nyaman mau join, misalnya dia mau mau dia kan ada naik gunung, ada manjat, ada climbing, ada rafting segala macam. Nah, yang mana yang kita mau ikut ya kita ikut gitu. Karena kan anak saya masih di bawah umur kan. Sebenarnya dia lebih fokus ke anak mahasiswa kayak gitu. Untuk sebenarnya ini LDK latihan dasar kepemimpinan untuk untuk mahasiswa. Cuma kita diajak aja gitu. Kuliahnya Ya di aku mana? S1-nya di mana? Hah? Kuliahnya di mana? Ini untuk mahasiswa di ini kurs kepada Agung Jakarta. Jadi memang dari berbagai universitas gabungan. So good, so good. Saya senang banget karena Bu Pauline waktu itu kita ngomong di 2 sesi yang lalu dan ini sekarang bilang mau trekking ya kesampaian ya. Nanti kita mungkin Juni mungkin bisa bareng-bareng kalian ajarin kami. Saya sapa dulu Bu Yuli. Bu Yuli, Ya. thank you banget ceritanya pas waktu di Skandinavia tanpa gadget dan sekarang saya senang banget Bu Maureen cerita bahwa ada apa date bersama anaknya 3 jam tanpa gadget dan ajak trekking tanpa gadget dan sekarang Bu Pauline dan Pak Riki juga nanti 3 hari ini depan mau trekking dan hiking tanpa gadget lagi. This is so fun. Saya senang banget nih dengan apa yang kita ngomongin diskusi dan kalian semua praktekkan. Saya sapa Bu Senli. Bu Senli kalau bisa nyalain videonya. Bu Senli atau Bu Maureen silakan intro ke Bu Senli ke kita atau silakan. Ya, ini salah satu teman baik saya juga, Bu Sanli. Dan anaknya juga kebetulan satu sekolah sama Bu Yuli di Francis. Sen, silakan Sen. Introduce Oke, yourself. salam kenal. Halo, Yuli, Salam kenal. salam kenal.
Oh, Iya, grade berapa beda anaknya, bener-bener. Bu Sani? Anaknya grade grade 9 sama grade 7 di FS dan di DV. Oh, yang 7 di FS. Yang 7 di BV, yang 9 di Oh, FS. Oh, kalau Bu Yuli enaknya yang kelas berapa? yang satu grade 11 di FS, grade Oh, 7 di oke. FS, grade 2 di IPK. Oh, iya, 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 iya. iya. Soalnya FS kan Oh, kecil, jadi harusnya kenal. yang grade 7 ya. Sama sih grade 7, cuman Ibu di BV tapi ya. Iya, aku di BV. Iya, FS dan iya. BV Kalau itu apa, kenal Bu Yuli? Oh, Buenaventura itu yang Buenaventura. kayak sister Ya, schoolnya ya, tapi di Gading Serpong. ya, saya waktu itu udah ketemu anaknya ya di Iya, BV. Baik. Kalau FS? di Francis School Baik. Ngerti. di BSD. Baik. Bu Senli, silakan nanti mau mau dengar apa aja, mau potong apa aja, mau nanya apa aja, silakan ya, Bu Senli ya. Dan Oh ini iya, boleh-boleh. eh, Thank you. Bu apa namanya, Bu Pauline mau kenalin diri. Kalau saya 3 anak dan kami opt out dengan gadget, berusaha terus ya. Bu Pauline silakan. Ya, saya sama suami, saya Pauline dan Ricky. Kami juga anaknya 3, usia yang besar sekarang udah lagi kuliah di Beijing, udah 20 tahun. Yang kedua eh, on on to go to 17 ya, going to 17 tahun di UPH College. Sekarang kelas 11 dan yang kecil ini 10 tahun. Sekarang lagi kelas 4 di Chongmian, sekolah Mandarin dekat rumah. Itu Thank sih. you. Thank you. Salam Sekedar kenal. Salam menambahkan, kenal. Ci Pauline, Stanley ini salah satu LGL LJF di cabang Serpong. Oh iya, Salam salam kenal kenal. ya. Bu Maureen, saya Lumayan nggak juga. ngerti apa itu. Itu komunitas, Pak, komunitas Katolik yang cuma kita ada versi dengan bahasa Inggris gitu. Yang kalian lakukan itu eh Ya, banyak. mungkin seperti Bible study, tapi so good. Ya, lebih Bible study ada, terus Iya, ada tentang tapi lebih ringan lah, ringan banget. So good. ada parenting club juga Oh, good. gitu. Ya. Oh, wow. Bible study-nya bersama keluarga atau hanya orang tua? Kita khusus couple. Kalau aku di couples. Baik. Kalau yang Moren juga di couples. Kita yang udah menikah biasanya akan join di yang couples. So good. Gitu. Saya senang. Welcome ya Bu Senli ya. Welcome. Ya, Nanti thank you kita for ngobrol dari welcoming. WhatsApp belakang. Sekarang saya nanya ke Bu Yuli deh. Bu Yuli, apa yang didapetin nih dari bab 7 ini tentang gamifikasi? Tadi kita udah bahas tentang yang pertama, Bu Yuli, saya kasih konteksnya bentar. Catch and reward kita sudah bahas tentang pujian. Spot motivators kita sudah bahas. Bu Maureen bilang anak-anak suka apa dan apa diturutin. Bukan artinya diturutin dimanjain ya, not at all ya. Maksudnya Bu Maureen dan Bapak ini luar biasa, bisa ajak date dan bisa 3 jam dengerin anaknya tanpa gadget dan bisa anaknya mau ngapain, misalnya makan apa atau nonton apa bisa. Terus yang ketiga, set goal sudah diterangin sama Bu Pauline tentang track progress sudah. Yang belum itu 5-8. Dari Bu Yuli mau tambahin yang mana? Atau apapun yang didapat dari chapter 7 silakan di-share. Setelah ini nanti Bu Maureen Sorry, masuk ya. Baik. Saya masih di jalan, saya lupa bawa bukunya. 5-8 apa ya? Saya nggak inget loh, Pak. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau gitu yang Bu Yuli mau nanya atau share apa dari bab 7? Hmm, belum dulu ya, coba saya No worry. inget-inget ya, Pak. Saya No lupa. worry. Saya masukin ya. Oke. Habis ini Bu Maureen cerita atau diskusi ya yang waktu itu kita di WhatsApp grup ya. Kalau mau ya. Oke, saya cerita dulu. Habis ini Bu Maureen. Yang kelima, invite community. Saya senang banget dengan suaminya Bu Maureen yang tadi dibilang bahwa setiap pagi jam 8.10 kalau mau
sama-sama main bulu tangkis, bisa bareng. Kalau ada yang mau ke rumahnya gym. Nah, itu invite community itu penting. Seperti Bu Senli nanti di komunitas Bible Study. Dan satu tadi lagi apa ya? Selain Bible Study sama anak-anaknya tadi apa di gerejanya? Kita ada Parenting ya? kelas parenting juga, So good. iya. Nah, itu ketika ajak-ajak teman lain itu so good. Nah, seperti sekarang Bu Maureen ajak Bu Senli, saya senang banget. Jadi itu yang nomor 5, invite community. Kita nggak bisa fight alone sendiri berdua bertiga. Saya senang juga Bu Pauline anaknya ajak kalian untuk yuk komunitas dengan teman-teman kuliahnya pergi hiking. Itu penting untuk invite community. Oke, saya selesai. Nanti kita bisa bahas 678 kalau ada waktu. Bu Maureen silakan. Mau diskusi apa? Oh enggak, kemarin waktu lagi baca bukunya, saya ada baca tentang yang ini. Yang dia mengatakan bahwa if you have the opportunity to move close to your child, aunts, uncles, grandparents, do it. When you are planning on a vacation, look for opportunities to your child to be connect with her aunts and uncle. Nah, ini di sini saya agak-agak gimana ya? Saya kurang setuju gitu. Karena ya ini aunties dan unclesnya saya jujur saya lebih seneng berkumpul dengan aunties dan uncle yang bukan siblings. Tapi saya lebih memilih untuk yang satu komunitas. Contohnya dengan Senli gitu ya. Dengan pihak keluarga Senli. Kadang kita suka pergi berempat gitu. Kemana gitu. Ya sama anak-anak jadi 2 keluarga. Kadang berapa gitu keluarga ya kita ngumpul gitu. Dan board game apa gitu. Jadi karena menurut saya eh, harus ada satu visi, misi, persamaan tujuan dalam parenting gitu. Dan terkadang kita suka bentrok sama dari siblings kita sendiri gitu. Makanya Bentroknya kalau dalam yang hal apa, Bu Maureen? Contoh bentrok dalam apa? pengajaran anak, Pak, dalam parenting anak gitu. Contoh ya, yang paling gampang, saya selalu terapkan ke anak saya dalam hal makan. Stop when you are already almost full, supaya dia nggak enek gitu loh. Tapi beda kalau dari keluarga ini, kalau dari keluarga suami saya, biarin aja dulu sampai dia puas. Akhirnya anak saya paksa makan dan muntah gitu. Which is that is not good gitu. Saya bilang, saya suka ajarin. Jadi menurut saya daripada saya menahan, ya kan, saya juga nggak mau jadi ribut. Kayaknya kalau Sally tahu deh cerita story saya. Jadi ya lebih baik kita ngumpul dengan yang satu komunitas yang sama, yang memang satu visi, satu misi dan emang oh udah sama nih goals kita begini, memang begini gitu. Edukasinya begini dan lagi pula kan susah ya kalau masih agamanya juga beda. Jadi kita pegangan acuan bakunya juga beda gitu. Kalau dari tradisi, menurut saya itu sih gitu. Ada Itu yang mau aja Pak yang dari buku kemarin. baik? Iya, ada yang mau timpalin? Kalau saya setuju, karena di halaman 129 di poin kelima, yaitu invite community, dibilang di situ bahwa kita harus invite seperti yang Bu Maureen tadi bilang, untuk work together, to work toward a common goal. Common goal di sana sudah ada value-nya yang bisa saling cheer on. Jadi kalau kita lebih milih apa dengan keluarga sendiri, even uncle, atau dengan keluarga teman, di sini di buku bilang invite community, who will you bring on your journey? I think Bu Maureen perfectly correct. I think one or two times kita bisa influence paman kita yang tadi, nih value kami seperti ini. Who knows kamu mau ikut dan sebagainya. Now, dari Bu Senli ada pertanyaan nggak? Atau dari Bu Pauline? Kita tinggal 8 menit. Saya masih ada 2 hal yang mau dibicarakan. Bu Senli dan Bu Pauline. Belum Gak ada, apa-apa. saya belum baca Ah, bukunya. Kalau gitu saya tapi nanya. Iya, Bu Pauline ya silakan. dari intinya sih kalau aku sih kalau yang satu frekuensi kali ya kalau kita mau ajak kumpul buat keluarga ataupun untuk komunitas. Kalau kebetulan sih di keluarga suamiku sama keluarga aku tuh anaknya kan nggak jauh-jauh beda. Jadi emang kita kalau pergi bareng itu
bisa fun sih kalau kita. Kalau kumpul itu bisa rame banget. Mereka bisa, itulah kebiasaan ngumpul di rumah mama saya dulu waktu kecil. Jadi kan kita semua drop anak, terus pergi kerja. Terus mama mama papa saya ngurusin 8 cucunya itu, nganterin sekolah bareng-bareng sekolahnya, terus pulangnya dijemput bareng-bareng. Jadi semua sekolah di Mentari, berangkatnya di drop, pulangnya juga dijemput semuanya ke rumah mama saya, sore baru pada kita jemput. Nah, jadi sekarang kalau mereka mereka sekarang kan udah di mana-mana ya, udah ada yang sekolah di mana. Jadi mereka kangen untuk ketemu. Kalau Oh, ketemu itu ramenya tuh minta ampun, saling, wah kita aja udah nggak bisa dengar mereka ngomong apa gitu loh. Nah, kalau aku sih ngeliatnya gitu. Jadi balik lagi frekuensinya sama gitu. Kalaupun keluarga tapi frekuensinya nggak sama, mungkin sulit ya Pak. Gitu sih. agree, Value-nya agree. nggak sama gitu. Baik, agree. Jadi buku ini Bu Senli yaitu tentang opt-out family. Kita ini berusaha untuk opt-out. Ya, masih banyak yang kita harus pelajarin, tapi Bu Maureen udah 2,5 tahun belajar terus ini, dan Bu Senli juga di dalam parenting, jadi kita lebih fokus ke screen-nya. Di bab 7 ini kita ngomongin tentang TikTok, tentang kenapa anak-anak kita sering ikut challenge yang kadang mengerikan ya. Jangan ngomong anak-anak kita. Orang lain kita pernah dengar sampai choking, sampai mati dan sebagainya. Akhirnya mamanya jadi ambasador untuk ngomong ke semua orang bahwa TikTok itu berbahaya, Instagram berbahaya. Kalau anak-anak itu kita posting-posting supaya dapat pujian. Pertanyaan saya adalah, apa kaitan dengan screen? Apa challenging-nya Bu Senli terhadap screen, terhadap parenting anak-anak, dan apa sukacitanya ketika kalian bisa mengatasinya? Bu Senli bisa share 1-2 menit? Kalau screen ya terus terang sih saya juga sebenarnya tidak setuju itu, tapi memang tidak dipungkiri mereka juga banyak dapat knowledge gitu, positif dan negatif. Kalau misalnya, tapi yang membuat saya tenang dalam menjalani hubungan parenting bersama suami saya itu adalah family value. Jadi kita work on the family value, jadinya abis itu mereka yang sortir gitu, karena kita kan nggak selamanya menyetir mereka gitu. Jadinya ya kira-kira sih begitu. Kalau dulu waktu kita belum tahu apa yang harus kita lakukan, kayak apa yang harus kita kuatkan gitu di dalam kehidupan parenting ini bersama suami itu banyak berantem sih. Kan harus begini, harus gitu. Terus yang kayak ntar banyak khawatirnya jadi walk on fear gitu. Banyak Jadi berantemnya antara kalian dengan anak-anak atau Bu Senli dengan pasangan? ya sama anak-anak juga hit, sama suami juga, tapi kan maksudnya kita harus mulai dari mana nih, ntar kadang suami, kamu harus begini begini begini, kita juga bilang, "Iya harus begini," tapi kamu nggak ikutin, suka yang kayak gitu kan. Jadi waktu kemarin, kita setuju kita harus kuatin di family value, contohnya itu kayak, integrity gitu, kan ada sopan santun, kita, keluarga kita tuh nggak ada yang ngomongnya tuh kayak gitu, santun pokoknya. Tapi memang walaupun kita berusaha untuk menguatkan, integrity itu, anak kita itu akan kejeblos-kejeblos sih gitu. Tapi, eee, nggak usah aku sih berusaha ya tadinya itu responnya itu sangat, tidak bisa diterima anak-anak lah ya, kayak terlalu gimana gitu. Tapi kan secara anak-anak aku udah SMP, SMA, jadi kita ngobrol aja gitu pada saat yang tepat. Contohnya kemarin pas kita lagi jalan-jalan, tentang ngomong kasar gitu ya. Itu tuh kita ngomong gitu, kita sebenarnya kayak gini. Karena sebenarnya kadang-kadang delay gitu. Aku delay, nggak langsung on the spot aku tahu dia ngomong kasar terus aku marahin di saat itu, tapi nunggu gitu di saat yang momen yang tepat. Biasanya itu langsung ngeresep gitu. Jadi sekarang aku suka nanya, gimana kamu hari ini berhasil nggak? Instead of condemning, jadi aku jalan bareng dia gitu. Berhasil nggak hari ini nggak ngomong ini gitu kan? Tadi aku ada sedikit dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, better than last time gitu. Jadi ya apa ya? Aku sih belajarnya supaya nggak ngeresponnya itu langsung blar gitu kayak dulu. Ya gitu sih.
Thank you untuk sharingnya private value lah Bu intinya. Senli. Iya. Saya mau bahas ini nih tinggal 5 menit. I think tinggal 3 menit. Tadi Bu Senli bilang bahwa kadang mereka gagal, anak-anak kita gagal. Jadi di sini poin ke-7, kalau TikTok, Instagram kan mereka bilang bahwa you posting apa aja, kalau nggak ada yang lihat, nggak ada yang kasih komen atau apa, nggak apa-apa, nanti do it again, do it again. Jadi kita pakai itu untuk mengayomi anak-anak. Seperti yang Bu Senli tadi lakukan, yaitu fail safely. Fail safely itu kita kasih tantangan ke anak-anak, tapi ketika anak-anak kadang-kadang jatuh atau gagal, Bu Senli bisa berkelakuan seperti tadi, sehingga anak-anak berasa nyaman dan aman ya di tangan Bu Senli. I think udah sih, di kita sudah paling tantangan ini ya di halaman 135 saya mau coba. Jadi berkaitan dengan tantangan-tantangan yang tadi kita ngomong, kalau kalian ada tantangan, kita tulis nih di minggu depan nih sebelum kita ketemu lagi Kamis depan. Saya baca ya, PR untuk kita ya. Apa yang anak kita sudah overcome sebulan ke belakang ini? Milestone apa yang sudah mereka lewatin? Seperti tadi anaknya Bu Pauline ikut bulu tangkis turnamen. Milestone ya. Terus apa challenges yang mereka ketemu dan mereka sudah master. Jadi istilahnya tulis saja 1, 2, 3 contoh, nanti minggu depan kita sharing. Dalam bulan April ini atau dalam tahun ini apa nih anak-anak punya milestone, anak-anak punya challenging dan mereka sudah overcome. Thank you semuanya. Terima kasih Bu Maureen yang sudah ajak Bu Senli. Dari Bu Yuli ada tambahan nggak? Sudah, Pak. Thank you. Nanti untuk Bu Senli, bahasa Inggris oke nggak ini? Jadi ada 2 pilihan, beli bukunya di Gramedia, kalau nggak salah sudah ada terjemahannya, Opt-out Family, murah kok, cuma ratusan ribu. Nanti kita bahas bab 8. Ya kalau nanti misalnya hari Senin atau Selasa belum kebeli, kalau mau saya screenshot, bilang aja. Saya screenshot atau Senin kasih tahu, jadi ada waktu 3 hari, Senin, Selasa, Rabu untuk baca. Oke. Nah, nanti Thank hari you, thank Jumat, you. kabarin kita mau masuk grup ini atau enggak. Kalau mau masuk, nanti baru saya masukin ke grup ya. Ya, boleh. Kalau nggak salah, kita sudah bab 8, bab 7, kita masih ada bab 14, artinya udah setengah jalan nih teman-teman. Terima kasih so much. Sudah 5